Lebih baik dari panggilanmu. Aku mau dan bebas. Biarmu lebih baik cari panggilanmu. Selamat sore sobat gabut, sobat bakar, selamat datang lagi. Wait. Ya, selamat sore sobat gabut, sobat bakar, selamat datang lagi live streaming Ray buat trailer bersama gua your favorite Uncle Om Ray, dan kita kembali lagi di WKWK Kebon Memes. Selamat siang, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Welcome Om Cindra FM, Yaya Safea. Terus Sultoni, Teresia, Diandra, Pris, Om Naska, Mr. Lidi, halo. Gimana kabarnya? Semoga lancar-lancar ya kerjaannya di hari Selasa ini. Doain semoga lancar ya. Gerak juga. Anyway, sore hari ini kita bakal kembali lagi buat mencari hal-hal lucu di kebun memes Discord Bandar Udara R1 yang belum level 3 ya, tapi nggak apa-apa. Ada banyak banget memes yang gue belum share, yang belum gue lihat gitu ya di kebun memes, dan sayang kalau misalnya kita lihat karena basically banyak banget gitu ya member-member Discord yang emang udah sepenuh hati ngirim itu semua, mencari bahan itu semua dari internet, terus habis itu di-share buat kita lihat. Jadi yaudah tanpa banyak basa-basi lagi, let's go, kita bakal sama-sama lihat. Ya gue gak coba ngelihat kebun memes doang, tapi juga gue bakal coba buat lihat kebun Facebook dan juga kebun Twitter. Mantap. Baik kita bang, abang gimana? Baik juga, baik. Sehat-sehat. Kok jahat? Why? Kenapa aku dibilang jahat Om Deadline? Why? Apakah kamu ingin aku bermain RL Craft lagi? Tidak ada kabar-kabar. Om, bentar. Kok orang-orang rame ngomongin soal Taurus Cup di ini ya? Di Uma Musume itu apaan sih? Kok mereka bisa dapat karat bisa sampai ribuan? Gua ketinggalan apa nih di Uma Musume? Ada turni kah? Men, itu 1000 lumayan anjir, bisa ngepul berapa tuh? Oh, itu PVP. Itu nanti lu tanding sama kuda orang. Beda gue dapet tiket onsite Major McQueen, bisa lihat McQueen mandi. Ya elah, cabul amat. Bang, lo orang yang sama yang punya channel Ray buat trailer itu ya? Iya betul. I'm the one. Oh gitu, PVP Om, turnamen buanan. Oh gitu. Oh anjir, buat pemain baru nggak recommended banget dong, soalnya udah pada sepuh-sepuh semua. Damn. Yaudah lah ya, kebun memes dulu, nanti kita lihat bareng-bareng. Let's go. Dari Fortuna. Wih gila, PV-nya keren juga nih. Wow. Nepal slide, let's go. Dia ini apaan? Oke juga. Rashid is here, kerjaan mekanik doang. Top up auto win bang, dibantai Waller ya, makanya mekanik Pakistan. Gua harus membuktikan ini men, gua harus ke Pakistan. Oke lanjut, apa nih? Rashid, letter I from Pixar logo looking at a big ass lamb coming down from the sky. Gue udah lihat lagi meme ininya, manganya taibat. Bilya Toboy apa nih? Balil tegaskan beli LPG 3 kilo pakai nick berlaku tahun depan. Oh my god. Apalagi ini ya Allah. Tolong ampuni dosa hamba ya Allah. Esther Lunos, gila, thank you banget. Welcome, notif squadnya belum ada gitu ya.
Anjay, juara 1 uang tunai 10.000. Oh, uang tunai 8.000. Ya bersyukur gitu, dan juga mau kritis nggak apa-apa, tapi jangan langsung ditembak gitu ke gurunya. Ini kok gue coba dapat 10.000 ya, lu korup kayak gitu dong. Gak kayak gitu ya. Bismillah, ini iuran gitu, iuran apa namanya dari guru-gurunya biar dikasih ke siswanya, gila. Kan gaji guru katanya ini lagi nggak difokusin buat tahun ini, emang kayak uang juga seadanya katanya. Lumayan juga uang jajan, betul. Oh nih Natalia. Jir, Himel. Himel Kuya. Uya Kuya 3 juta kok ribut buat bensin aja nggak cukup, gua ngartis 1 jam 10 juta. Ini serius? Ini ada omong aneh. Ini beneran ada omong aneh, 3 juta kok ribut Uya Kuya. Ini beneran ada omong aneh. 3 juta ribut ngartis Uya Kuya. Coba gue pengen yang kredibel gitu. Takutnya nih video editan doang coy. Tribun lagi, anjir. Oke, apa nih? Uya Kuya dituding remehkan 3 juta rupiah per hari. Ini klarifikasinya. Uya Kuya menuai kritik setelah video jogetnya saat sidang tahunan MPR viral bersamaan dengan isu gaji anggota DPR 100 juta rupiah per bulan. Video lain dengan caption dikira 3 juta rupiah per hari itu gede ikut beredar, membuat warganet menuding Uya meremehkan nominal tersebut hingga muncul seruan demo. Pada 24 Agustus 2025, Uya mengklarifikasi. Ia menegaskan video-video tersebut adalah konten lama yang dipotong dan diberi narasi menyesatkan. Klarifikasi yang ramai disebut baru ternyata unggahan 22 Januari 2025 terkait pertanyaan tentang konten artis DPR. Damn. Masalahnya ditimbal sama masalah baru aja. Sementara video joget dengan caption soal gaji 3 juta rupiah per hari merupakan video yang diberikan narasi yang menyesatkan oleh akun netizen lain, sedangkan video asli tanpa narasi diunggah pada 27 Mei 2021. Uya juga menyebut ada video lama lain yang dibuat pada 2022 dan 2023 bukan untuk merespons isu terbaru. Damn, gila. Ngeri juga orang-orang di internet. Bisa tiba-tiba ngincer aja, sumpah dah. Ya mungkin kalau misalkan dilihat dari sikap anggota-anggota DPR yang benar-benar ngasih tahu gitu ya, kalau misalkan nggak masalah dengan gaji segitu sih ya lo pantas buat marah. Tapi notabene kalau misalnya ada anggota DPR yang tiba-tiba kena propaganda gitu ya, padahal dia nggak berpendapat apapun gitu ya, cuman mungkin emang orang-orang emosinya gara-gara ikutan joget juga sama kayak ini nih Eko Patrio nih, jadi makanya dibuatin video kayak gini. Oh jatuhnya ini hoax, tapi orang emosi gara-gara dari awal tuh dia joget-joget di sini. Oh gitu. Korban tim Patek. Berhati-hati guys, harus hati-hati guys. Oke. Ini orang tidak tahu syukur dan manusia tidak pernah puas sehingga tidak bisa bersyukur. Bang 3 juta per hari itu jauh angka tingginya. Bentar. Hey! Lu udah lihat video isinya belum sih? Anjay. Ini kenapa orang-orang yang komentar nggak pada ngelihat videonya? Seakan-akan. Kalau ada Uya Kuya di TV jangan nonton. Semoga iya, tapi orang-orang tuh udah emosi gara-gara video awalnya aja yang joget-joget ini, coy. Saat sidang tahunan MPR. Ini. Itu loh. Tapi gue pengen tahu ini beneran nih yang narasi 3 juta ribut bensin aja nggak cukup. Oke. Mana? Nggak ada beritanya anjir. Iya, nggak ada pernyataan resminya, men. Damn. Harus hati-hati nih kita nih kalau misalkan lihat-lihat berita nih sekarang. Nih, yang lo harus cermati bareng-bareng tuh berita dari New Dots. Yang ini nih. No Dots nih yang ini nih. Nih, mana ya? Nih. Beritain nih, dianggap ada konten provokatif yang picu demo di DPR, Komdigi akan panggil TikTok dan Meta. Nah ini alasan gue kenapa pada akhirnya tanggal 25 kemarin tuh agak sedikit sus anjir. Takutnya ngarah ke sini.
Kayak bahkan di Twitter ya, akun sekelas Budi Bukan Intel sama Bareng Warga aja yang biasa ngeberitain tentang demonstrasi gitu ya, mereka juga ngelihat ini gerakan dari mana gitu loh. Ya tuntutannya sih nggak yang apa namanya, nggak yang salah-salah banget juga gitu. Orang-orang pasti marah karena emang beberapa berita-berita yang berkeliaran kan gitu. Tapi untuk inisiatornya dan segala macem yang notabene itu ada beberapa akun yang terlihat kayak awal itu seolah-olah selalu menjadi buzzer pemerintah, tiba-tiba nginisiasin demo, itu agak sedikit sus anjir tanggal 25. Gue takutnya ngarahnya ke sini. Iya. Terus habis itu ternyata ya, kalau misalnya lihat dari beberapa akun-akun yang biasa vokal, kayak misalnya Om Ferry, terus habis itu akun-akun vokalis gitu ya, Baskara dan segala macam, mereka tiba-tiba langsung dicecar pertanyaan sama orang-orang, bang lu nggak ikut demo, bang lu ikut demo, kayak gitu. Kayak seakan-akan tuh ini ada sesuatu yang janggal anjir. Ini sih. Terus habis itu bahkan di Bareng Warga sendiri kayak mempertanyakan itu siapa yang orasi gitu loh. Kementerian Komunikasi Digital akan memanggil TikTok dan Meta, Facebook untuk membahas maraknya konten provokatif yang beredar pasca ricuhnya demo. Wakil Menteri Komdigi anggota Raka Prabowo menegaskan bahwa platform media sosial harus ikut melindungi masyarakat dari disinformasi, fitnah kebencian yang dinilai merusak demokrasi. Ia menyebut pengelola TikTok dan Meta sudah diundang, sementara X tidak bisa dilebatkan karena tidak memiliki kantor di Indonesia. Yang menekankan pentingnya peran publik dan media dalam menjaga ruang digital. Nah ini kita lihat nanti ya ke depannya kayak gimana. Apakah semakin terbatas? Ya maksudnya nggak salah juga kalau misalnya untuk memonitoring informasi-informasi yang hoax dan informasi-informasi yang palsu gitu ya, itu langkah apresiasi gitu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya mengarah ke ya, informasi yang selalu dimonitoring gitu ya, mau itu yang benar mau itu yang kagak, nah itu yang harus kita pertanyakan dan harus kita lihat cermati gitu loh. Tracking begini bisa, musim buzzer pilpres nggak bisa. Nah itu dia masalahnya coy. Ada satu bahasan sebenarnya yang pengen gue jadiin topik ngopi gitu ya. Ini bahasan menarik banget gitu. Udah ada di CNN beritanya. Tapi jujur nih ya, gue udah buat 4 bahasan video ngopi untuk 4 hari ke depan. Entah kenapa hari ini gue termotivasi banget buat video ngopi. Akhirnya bisa buat 4 video aja. Cuman gue harus merelakan jogging gue di pagi hari gitu. Gak apa-apa. It's okay. Ya ada satu berita yang menurut gue bagus, tapi kalau misalnya gue up dan kalau misalnya gue buat sekarang mungkin bisa di up 5 hari yang akan datang. Berita dari CNN, judul peneliti Belanda nilai fenomena buzzer sudah jadi industri di Republik Indonesia. Ini serem banget loh maksud gue. Fabricated voice loh. Kayak ada orang-orang yang emang benar-benar masih berharap sama demokrasi di mana suaranya organik, tapi tiba-tiba ada perusahaan yang notabene udah bisa menjual suara di internet gitu loh. Bahkan kalau misalnya pada akhirnya ada petisi ya, kalau misalnya ada survei-survei kepuasan gitu, mungkin aja bisa difabricated dengan berita ini. Kayak gitu. Dan yang lebih sedihnya lagi adalah bahkan ketika gue kemarin ke Gunung Slamet gitu ya, gue ketemu sama orang random, gue cerita-cerita ngobrol-ngobrol soal keadaan negara yang sekarang, dia sendiri bilang kalau misalnya I have a friends that working on the buzzer company gitu loh. Gue bilang kayak shit, udah nggak diatur nih kayak gini nih. Ini berbahaya loh nanti pada akhirnya, sumpah pada akhirnya. Ya makanya bisnis agensi marketing, nah itu Rashid. Prabowo pusing Jokowi dituding Susilo Bambang Yudhoyono. Anjir, melukis mewing. Gila keren banget. Nah lu kasih disuruh nunggu One Piece to be continue berubah jadi the end chapter terbaru Hunter x Hunter rutin rilis tiap minggu. Impossible man. Jurai's Reaper. Mereka itu menakutkan, gue takut gimana nanti kalau istri gue gak suka dengan desain rumah impian gue. Anjir, keren juga ya alasannya kayak gitu.
Ya lu desain bareng-bareng lah, sesimpel itu men. Ini desain, oke. Langsung pakai galvanized steel, anjay. Gila kesebelasan coy. 5, 6, 7, 8, 9. Gini ya. Kalau misalkan gua udah merdeka secara ekonomi gitu ya, dimana gaji gue mungkin udah kayak Bob Sandino gitu, atau pejabat-pejabat gitu, atau DPR lah yang sampai 100 juta per hari, berani gue punya anak 5 lebih gitu. Soalnya seru anjir. Makin rame kayak anak itu, kalau misalnya dalam peribahasa Jawa gitu ya kalau nggak salah, itu tuh udah kayak kaki di kursi. Semakin banyak anak semakin kokoh lu nanti udah tua kayak gimana gitu lah. Tergantung lu gimana ngeraise-nya. Ya kasih. Nah permasalahan dari gue adalah gue udah yakin kalau misalkan 2 anak udah lebih dari cukup. Karena apa? Karena kondisi ekonomi gue gitu ya. Karena ya gaji gue yang mungkin gak yang seberapa gitu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya punya gaji yang bejibun, terus habis itu tunjangan yang luar biasa gitu ya, ya why not kalau gue gitu coy. Kalau gue bayangin aset lu 2 triliun tapi cuma punya 1 B. Nah itu jadi pewaris tunggal. Maksudnya kalau misalnya punya banyak anak kan seru tuh. Nanti sengketa mereka ngeliat warisan gua. Enggak kayak gitu lah anjir. Ya maksudnya bisa dibagi atas agama gitu, yang laki gimana, yang perempuan kayak gimana gitu lah. Ya seru anjir punya banyak anak, kacau. Ya kalau misalnya pada akhirnya gue banyak duit, maksimal 4 lah kalau gue. Kalau gue punya banyak duit gitu. Kalau misalkan kagak, 2 udah cukup. Ya 1 pun kayaknya nggak masalah gitu lah. Tapi 2 sih, biar seenggaknya tuh anak gue yang pertama tahu gimana cara melindungi anak yang kedua, terus anak yang kedua gue tahu gimana merasa dilindungi gitu. Jadi bener-bener jalan gitu ininya, apa namanya, bondingnya. Bang, ini di bawah garis kemiskinan aja bang. Gak gitu dong, masa kita ngikutin yang di bawah garis kemiskinan? Sayang nanti. Kita kan nggak bisa ngatur angka ini standar kemiskinan. 3 om biar bisa main Power Ranger. Oh iya betul. Kenapa harus 2 om? Apakah menurutmu anak harus ada saudara? Gimana ya? Gue ngerasa kalau misalkan sayang aja sih kalau dia tuh nggak punya teman main. Kayak gitu. Jadi gue pengen ada interaksi kalau misalnya punya anak tuh nggak cuma 1 doang. 4 dong biar ada Power Ranger emasnya aja. Keren juga. Iya, 4 lah kalau gue 4. Tapi kalau yang sekarang sih 2 udah bener cukup gitu loh. Bahkan kayak ibu negara juga pengen fokus 1 dulu biar seenggaknya tuh anak yang pertama nggak ngerasa apa namanya kekurangan. Di kemarin banyak banget kejanggalan semua BT, lu udah ada tahu gua deadline, udah tahu. Di Bali suka ada nggak sih yang deadline? Derby race gini? Lawan-lawannya saat ini adalah kuda Prince Lopan, saudara-saudara. Sementara pos yang ketiga bertarung antara kuda Histeria dan juga DiCaprio. Menantikan antara Nakam Maja. Oke lanjut teman nih. Fortuna. Tadi aku jatuh dari motor sama Rian, untung ditolongin sama Ricky. Rian siapa? Dia tetanggaku, jangan salah paham ya. Terus Ricky siapa? Teman sekolaku, kamu jangan marah ya. Gimana gak marah lu sih? Bro. Kaget gue. Natalia. Bro, kok lu bisa transfer duit ke orang? Kan lu belum ada KTP. Semakin sedikit yang kau tahu semakin baik. Real coy. Jangan, ini maksudnya pinjol kan? Ya. Jangan. Ini maksud lu pinjol pakai KTP orang tua kan? Maybe ya. Bang, kebun Agustusan kemarin mana? Lagi dihapusin copyrightnya. Soalnya nggak bisa ditayangin. Gue sebagai anak tunggal jujur kesulitan banget tam. Jadi mending emang minimal 2 anak ya. Ya kayak gitu. Pinjol tuh judul praktek ginian sumpah real. Gue punya prinsip untuk tidak ngutang sama sekali ya, meskipun emang gue pernah ngutang juga, tapi ngutang itu nggak yang tiba-tiba puluhan juta gitu buat kredit motor segala macem. Kemarin gue hampir tuh pengen kredit rumah pakai KPR, tapi untungnya gue nggak jadi karena gue mikir kayak anjir kerjaan gue YouTuber kan dan kagak jelas gitu nanti ke depannya kayak gimana. Jadi emang akan lebih baik kalau misalnya lu punya duit bisa beli ya silakan beli, tapi kalau misalnya pada akhirnya lu butuh minjem ya sebaiknya ditahan-tahan dulu lah.
kecuali emang urgent banget gitu ya, butuh apa namanya kayak fasilitas biar seenggaknya tuh lu dapat untung lebih banyak, dan itu pasti banget silahkan. Tapi kalau misalkan kagak sih lebih baik jangan. Hidup tanpa tanggungan tuh lebih asik anjir, sumpah. Kredit rumah itu iya, makanya kredit rumah kalau misalnya lu nggak ngerti lu bakal ribet itu ke depannya. Kan ada banyak banget tuh orang-orang yang over kredit. Lu tau over kredit nggak? Jadi over kredit itu kayak istilahnya orang dengan kemampuan finansial yang udah nggak sekuat dulu gitu ya dalam nyicil rumah, tapi cicilan tetap ada. Makanya akhirnya dijual itu over kredit. Lu bayar kredit yang udah dijual sama yang udah dibayar sama mereka, terus habis itu lu harus ngelunasin kreditnya gitu loh. Ini kayak PNS kementerian juga mikir 12 kali KPR mah, iya kan? Untung aja tuh gua gak jadi KPR. Ya, enakan kayak gini coy. Kayak beli rumah bekas terus habis itu pelan-pelan lu renov gitu. Kok ada yang berani ngutang buat beli tersier, gue ngutang makannya besok panik. Makanya ada coy. Di keadaan ekonomi yang sekarang, apalagi ini ya, apa namanya? Student debt gitu. Kacau. It's Uma Musume, apa nih? Rashid. Mendadak dangdut. Anjing masuk juga. Bentar, gue login Uma Musume dulu ya. Gue kayaknya pengen login terus dah biar sengaja gue dapat reward daily. Belum gue install nih Uma Musume. Bentar ya. Rumah bekas di lingkungan yang nyaman sih the best. Ya ini the best banget sih. Lingkungan gue yang sekarang tuh wow, beda-beda coy. What the hell? Daily-nya worth it gak sih Uma Musume? Daily-nya cuma gitu sekarang? What? Anjing, daily-nya cuma gitu sekarang? What? Berarti kemarin itu gue emang beneran ini ya? Beneran bonus dari main baru gitu? Oh gitu. Ya, kira gue dapat banyak anjir. Oh, ini main baru doang. Damn. Oh, weekly-nya enak, bisa dapat satu gacha. Damn. Kok sama vote di spill bisa dibakar beneran komen. Kita nonton lewat video langsung dah anjir. Tiba-tiba langsung AI shit, man. 2,8 miliar per tahun. Atau lebih dari 230 juta per bulan. Bagaimana Pak Mahfud melihat ini sebagai orang yang pernah menjadi anggota DPR dan menikmati juga tunjangan dan gaji itu? Menurut saya kalau memang ini cuma 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Shit. Jadi angka di berita itu masih terlalu kecil untuk gaji DPR. Shit man. Damn. Damn. Oh gitu? Ya. Ini data resmi. Ini berarti data resmi hitungan ya. Karena ini mungkin apa ya, uang bulanan untuk keluarga, untuk rumah dan sebagainya segitu. Termasuk tunjangan-tunjangan. Tunjangan ya untuk keluarga. Di luar ini kan ada uang reses. Oh, uang reses ya. Waktu zaman saya itu uang reses itu 3 bulan sekali sudah 42 juta. 3 bulan sekali tahun 2004. Dapat lagi uang berkunjung ke konstituen. Dapat lagi setiap satu undang-undang, kalau Anda membahas undang-undang, satu undang-undang satu kepala itu 5 juta rupiah. Berapa undang-undang dalam satu tahun? Banyak, ini kecil banget. 230 juta itu apa? Itu kan yang rutin bulanan. Waktu zaman saya ya. 2004 40 juta ya. Resmi memang pada waktu itu
4,8 juta gaji pokok. Gaji pokok. Iya kan ada tunjangan jabatan, kemudian istri, transportasi, rumah dan sebagainya. Kita ada datanya Pak, coba kita lihat yang Coba, yang apalagi? yang breakdown tunjangan gaji. Nah ini Pak ya, 4,2 gaji pokok, tapi ada tunjangan melekat, tunjangan istri Uang dan suami, sidang, jabatan, tunjangan anak, uang sidang paket. Kecil kan? Iya. Anda nggak tahu ada tunjangan itu tadi, tunjangan pembuatan undang-undang. Kalau Anda sebagai anggota DPR itu setiap membahas satu undang-undang berhak melakukan studi banding ke luar negeri. Berhak What melakukan the banding. freak? Melakukan studi banding ke luar negeri. Saya cerita, waktu saya dulu menjadi anggota Pansus Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Itu saya pansusnya. Tapi sebelum sebelum ini diundangkan, ini udah selesai, ketuanya Ferry Mursidan Bardan, saya pindah menjadi ketua MK. Sesudah saya jadi ketua MK, datang utusan dari DPR, Pak, Bapak milih kunjungan kerja studi banding kemana? Tentang apa? DPR, Pak, undang-undang pemilu. Undang-undangnya kan sudah selesai. Undang-undang sudah selesai. Ditawarkan untuk Studi banding untuk apa? Untuk Nah, ini apa? kan hak. Saya bilang, saya coret, saya enggak mau. Dikasih honor saya juga enggak mau waktu itu. Saya sudah pindah di MK sekarang, saya bilang. Itu gede Mas, uang Mas. Uang ke luar negeri itu dolar. Sudah dapat bisnis, hotel, lalu uang sakunya itu. Gede juga. Belum lagi berbagai fasilitas selama perjalanan itu dinikmati ya. Tuh, saya dulu dapat tunjangan untuk nyewa rumah. Dulu kan dapat rumah tuh, waktu saya anggota DPR. Dapat rumah di Kalibata. Kira-kira 6 bulan sebelum saya meninggalkan DPR itu direnovasi. Sehingga setiap orang disuruh meninggalkan rumah karena itu akan direnovasi. Nggak, ini gue nggak kuat gue mendengarkan fakta sebrutal ini, men. Kayak imagine nih orang-orangnya, rakyat-rakyatnya ngap-ngapan bayar PBB, terus habis itu pajak kendaraan, terus habis itu SPT gitu ya, tahunan yang harus dilaporin tiap tahun dengan entah itu progresif, UMKM, terus habis itu gaji karyawan gitu ya, terserah lu itu. Kaya anjir sebenarnya negara kita tuh sebenarnya, sumpah dah. Sehat-sehat men sebagai WNI, yoi. Thank you banget Flika. Infonya thank you banget. Lanjut, Sabrajin. Gak tau kenapa tiba-tiba pengen jadi anggota DPR, bukan untuk korupsi tapi 3 juta sehari pasti udah bisa makan mie ayam sampai ayamnya punah. Shit bro. Removed my what? I removed your right kidney while you were sleeping last night. No. Why are you shaking? Damn. Pikabu stop. Frostbite. Iya gue Karbit, keren, anak sekolah, anak soleh, rajin belajar, baik budinya, ikhlas orangnya, tampang menawan. Damn, gua tuh anjir. Fortuna, tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji. Ini siapa yang nge-share? Yang nge-share sih? Orang kok berani banget ya buat meme kayak gini ya? Ada Rasid. Di atas ya. Lu kasih Megosta anjay. Jures Reaper. Dikirain kopi penuh, pas diseruput ternyata gelasnya kebalik. Jahat anjir. Aduh, ketahuan ini konten ini. Sama kayak konten Reels gua. Lanjut teman. Luciana 79. Wah, gerimis padahal langit masih cerah. Bentar. Ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa ya? Gerimis sangat cerah sih katanya ya. Konon katanya gitu, berdasarkan mitos ada yang meninggal gitu. Tapi ada yang tahu kenapa tiba-tiba jangkriknya dipasangin muka Patrick? Gabung member itu Om Mahfud Ray, lumayan dapat rahasia negara. Shit, menarik. Pipis. Oh, dipipisin serangga. Oh gitu. Oh ini ya maksudnya ya. Oh iya, gue gak ngeliat anjir. Oh, Natalia.
Udah tiba-tiba udah mau umroh aja, gelo. Kagak, gue mau ke Bekasi. Ikut nggak aja? Ya semua besok lancar ya. Masuk surga via Bekasi. Putri Yeni, Umi Cinta. Ini gue bahas di ngopi anjir. 1 juta dapat surga. Ini nih pengajian bayar 1 juta auto masuk surga anjay. Gila men, ngopi ngeri banget. 10.000 views, kacau, keren banget. I'm happy with that bro, thanks very much man. Udah enjoy yapping gua. Terus aja mana? Fan, sweetie, smell particles me. Tergantung ya, apakah cewek lo itu ngerokok atau kagak. Kalau misalnya cewek lo itu ngerokok, secara keringet sih harusnya kurang enak ya buat dicium. Ngerokok terus habis itu alkohol tuh. Makanya kalau misalnya pada akhirnya lo ketemu sama cewek-cewek yang kagak ngerokok gitu, terus habis itu kagak mabok gitu, gila wangi tuh. Kecuali ya ada masalah alami kayak misalnya burket ya. Beda lagi ceritanya. Lanjut nih. Not Crazy. Let's go. Kau tahu ya kan, gue udah hidup lebih lama dibanding lu men. Jai. Selama gue kuliah, gue mengerti gitu. I understand. Reaction MP OVA lu udah jadi top 3 pop di channel. Hah? What? Oh shit, iya ya. One for all reaction is my. Ini One for all bener-bener naikin views gebat sih anjir. Kacau. Nomor 1 tetap kolaborasi terbesar. Ada gak ya kira-kira nanti ya video ngopi yang bisa lebih tinggi viewsnya dibandingin kolaborasi terbesar ini? Kalau cowok gimana? Cowok juga gak beda jauh. Gue punya temen yang cowok, terus habis itu dia sering ini kan, minum alkohol. Mungkin karena emang kebiasaan di gereja Protestan gitu ya. Terus ya emang wanginya tuh agak sedikit berbeda lah. Gak sedikit sih gue bilang ya, terlalu berbeda dibanding yang lain gitu. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Not Crazy. Slice of life, really? Battle Shonen is fiction bro. It's a peaceful life. Anjay. Lu gak tahu men, tes dari laki-laki sejati itu apa? Laki-laki sejati itu hanya butuh ketenangan dalam hidup dengan melihat bagaimana kisah cinta dari seseorang itu benar-benar nyata, benar-benar real. Apa ini soal leveling? Apa ini Demon Slayer? Toradora anjir, real, bagus itu anime, kacau. Tapi gue bukan suka sama taiganya, gue suka sama cewek yang ini nih, yang warna merah ini. Lanjut apa nih? Natalia 6221. Harga Manchester United murah, Ustadz Yusuf Mansur mau beli dan ganti nama jadi Mansur. Gue kalau misalnya ngelihat Pak Ustadz Yusuf Mansur kasihan anjir. Soalnya namanya mirip nama bapak gue. Bener kayak istri gue wangi kalau keringetan anjay. Oke, apa nih? Not Crazy. Hey, what the? Mama warned me about women like you. I was hoping she was right. Damn. Frankie from One Piece. Alibanana. Kim Jong Un aja bingung ngeliat anggota DPR kita juga. Ini konteks joget-joget itu sebenarnya karena apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ngasih gua berita aslinya nggak? Itu mereka kenapa joget-joget? Beneran karena kenaikan gaji atau gimana dah? Gue belum cross check soalnya itu. Ceko apa nih? Oh itu Neuma. Oh kuda-kudere. Oh gitu. Karena lagi nyanyi Sajuju bang. Oke, kenapa mereka joget lagu Sajuju gitu? Bukannya biasanya mereka dengerin lagu daerah juga? Kalau numpang share reels ya, beda belum pernah main M. Udah sering diajakin main MH Om Andi, tapi belum nemu niatnya nih. Belum nemu pencerahannya. Ini keren banget bisa kayak gini, udah kayak Genshin. Event Genshin udah bisa dirapel belum?
karena juga kamera bang yang kaya hanya duduk manis mereka mendengar sajojo. Oh gitu. Event foto tuh udah, event Yelan udah lewat. Oke, event Yelan udah kan kita. Bentar om, malam akhirnya apa ya? Main game, gue gak tau main game apa. Nanti gue pikir dulu. Jumat Genshin, ya Jumat gue collab coy. Ya, special Genshin kita undur ya. Live reaction gue hari Minggu, gak apa-apa kan? Aduh. Jam berapa dah? Bentar. Pengumumannya jam berapa? Jam 7 ya? Kalau jam 7 sih gue masih bisa gitu, reaction. Oh bisa harusnya. Jadi gue mainnya tuh jam 8 sama anak-anak. Ayo, Luisiano 79. Ikut Google Maps aja, nasib Entitas yang ngomong. Kakak jelas ini. Ada kan nanti kebelasan lagi. Belok kanan. Gue pernah sih, sumpah Google Maps ini pengalaman berharga banget. Jadi gue ngaktifin rute Google Maps buat jalur motor di Jakarta. Tuh gue inget banget waktu beli komponen PC ya sama ibu negara gitu ya. Anjir gue disesatin ke gang-gang. Gue kapok. Kayak bahkan gang sempit aja itu direkomendasiin sama Google. Itu kayak biasanya para Grab kali ya atau GoFood gitu yang lewat jalan-jalan kayak gitu. Gue panik anjir kayak ini lewat mana gitu loh. Akhirnya sekarang tiap kali gue oh lama soalnya Enif bisa estimasi 1 jam lebih ya dan nanti gue bilang jam 9 lah ya. Iya, gue akhirnya sekarang kalau misal Google Maps ya, gue pasti jalur mobil tanpa tol gue, serius. Soalnya kalau misal kagak kayak gitu, anjir tiba-tiba gue lewat jalur gang men, ngeri banget. Ini Trazy. God damn it, a group someone doing still in love career again, anjir. Ini mereka berdua saudara ya? Ini Alita Breyer. Gue pernah di Kota Bawah tiba-tiba masuk gang senggol anjir serem banget. Nanti lihat. Sewiyunda, kalau nggak ada mie ayam udah bubar di negara. Indonesia ketemu sama mie ayam. Ya kebun Facebook, let's go. Apa nih? Ya Maiko, pick journalism in. 56, Lil Nas X, Lil Nus Nus. Bebas dari penjara dengan jaminan Rp 1,2 M hadapi 4 tuduhan kejahatan. Salah satunya bugil di pinggir what the freak. Untung dulu gak ada aturan kayak gitu ya. Kalau enggak Pak Joko Anwar juga bisa kena nih. Ya lanjut. Nanti udah 1. Jir esport kok minumannya Aqua. Situ mau tak. Ya sekalian kalau misalnya ngasih aqua yang inilah ya. Aqua yang botol gitu. Gak yang aqua gelas. Tapi gak apa-apa sih. Mungkin ini warnet. Atau apa gitu. Nyibir mulu Fortuna. Dimas Kurniawan. Hampir mati cuma demi manusia pemalas, rakus dan artis gak laku yang gajinya 3 juta sehari. Anjing lah mending mancing ya. Sisakan polisi satu ini. Oke, polisi ini benar-benar bisa membangkitkan kepercayaan publik anjir. Om Dimas sehat-sehat ya Om Dimas. Sehat-sehat semoga tidak disetir sama sistem anjing. Ini polisi yang benar-benar mengayomi ini. Mending mancing. Setup yang ku imajinasikan dan ku dambakan akhirnya terrealisasikan. Setup dengan kemalasan luar biasa dan bikinnya dengan niat untuk kemalasan itu sendiri. Setup orang lumpuh. Damn, gue tahu siapa yang bakal lo lakuin gitu kalau misalnya kayak emang enak ya main komputer gini. Makin lama kayak Stephen Hawking lo bego kayak gue aja nih ya setup gue yang duduk kayak gini itu gak enak anjir buat berjam-jam buat ngedit. Kadang emang harus lari juga gitu loh. Jangan terlalu ngebuat setup yang nyaman banget lah. Nanti lu malahan gak gerak sama sekali lah. Bahaya Natalia. Menuju Risan kirain bakal haru malah dibikin ketawa mulu. Ya Allah makasih netizen. Dia kalau pensi meme ya kan dikenang. Beliau resign sudah direncanakan sebelum viral. Oh ini ya nanya ke sutradara One for All ya. Oh iya inget gue. Lanjut Natalia apa nih? Ada Om Rosid, halo Om Rosid. Zidan, tok ibu-ibu bapak-bapak mana mbok? Ayo jawab, lagi tidur dan Edi mau ibu mbok, ibu di rumah Taman Surapati. Aduh, udah skip lah. Susah gue ngeliat tanda bacanya. Natalia, Cat, Ohio.
Ini siapa anjir? Oke. Astagfirullahaladzim, gue harus pelan-pelan. Anak gue udah ngomong anjay gara-gara denger gue. Gue ngerasa gagal jadi ayah. Gue udah mencoba untuk ngefilter omongan gue, tetap aja men. Terus akhirnya gue coba buat alihin. Dek jangan ngomong anjay, ngomongnya Banjar aja, Banjar. Terkontaminasi. Resiko kerja dalam rumah. Mana juta yang kau janjikan itu. Musik Indonesia akan ada 19 juta judul anime akan tayang di YouTube News Indonesia segera. Judul anime ke isekai untuk mendapatkan 1 juta harta pekerjaan namun terhalang omon-omon. Ya sumpah gue, aduh anjir lucu banget. Jadi ingat ini nggak? Ingat temen gue yang gue mention di Facebook itu nggak? Yang dia selalu nyindir gue terus habis itu gue mention di status itu. Oke, Om Pandu. Gue kemarin lihat Instagramnya ini ya, Tretan Muslim gitu. Terus habis itu gue ngeliat ada komentar yang bilang 19 juta lapangan pekerjaannya mana gitu. Terus habis itu gila temen gue yang itu nge-war anjir. Sedih banget kayak, men apakah sudah seberbeda itu anjir? Selama bertahun-tahun kita gak saling sapa men. Iya mana ya? Ntar gue cek dulu. Biar semua tahu konteksnya apaan. Ini bisa dicari gak sih? Lainnya. Oh ini cari nih. Nah ini. Nih ya Om Pandu. Padahal dia sering banget dulu berinteraksi sama gue anjir. Nih kayak misalkan dia nge-tag gue, ada orang Steve Jobs di soundtracknya menurut gue, menurut lu Bray Samen anjay. CULT punya tanda kocak gue dong. Titik 2 V lagi kentut. Dia menjiwangkan jika kamu mendukung VTuber Lego, YouTuber Lego artinya kamu dalam pelestarian lingkungan. Bego tangkap bencana lingkungan bapak anjay. Terus habisnya tiba-tiba tiba-tiba dia nyindir gue di status, langsung aja gue tag gitu. Daripada nyindir gue mending langsung diskusi di sini mau nggak? Komen gue nggak dibahas-bahas mulu dari tadi gue tuh. Cuman gara-gara permasalahan ngebicarain soal video Gibran anjir yang pakai AI, bukan pakai AI, pakai apa namanya? Boostingan likes. Sedih banget. Sumpah. Terus habis itu gue coba ini kan. Ini mah nggak sengaja gue ke Instagramnya Om Tretan. Nah ini. Terus habis itu video yang dia nelpon Mus Gibran kok nggak salah, mana ya? Nah ini. Oke. Emang kayak gini ya sekarang ya, suka nggak kelihatan gitu komentarnya. Goblok banget sekarang, jelek anjir. Menjadi kayak gimana Om? Iya jadi aturan lu, aduh susah gue kalau misalnya harus gue jelasin lagi dari awal. Jadi intinya tuh waktu itu gue ngomongin soal ini, gue buat nge-share status di Facebook tentang Mas Gibran yang pertama kali buat video YouTube gitu. Terus abis itu di komen sama banyak banget orang-orang, soalnya likes itu rasionya lebih banyak dibandingin viewsnya. Orang-orang pada aneh kan, terus habis itu akhirnya banyak banget di Facebook yang ngegoreng gitu loh. Ketika gue nge-share itu tiba-tiba temen gue yang tadi itu ngerespon dengan komentar kalau misalkan coba lihat substansinya dulu. Gue langsung balas kayak gue gak perlu lihat substansi karena gue gak tertarik gitu loh. Gue yang tertarik itu justru lihat fenomena di antara likes-nya itu. Gue diceramain terus akhirnya sampai ngomong-ngomong nabi dan segala macam. Gue kan langsung heran ya. Lah kenapa tiba-tiba langsung panas ini orang. Terus ya udah gue bakal puterin juga dengan argumentasi yang sama. Terus habis itu akhirnya dia gak bahas di status gue yang itu. Dia nyindir gue di statusnya sendiri. Akhirnya langsung gue tag lah kayak gitu. Nah terus habis itu gue ketemu lagi sama komentar orang di sini, komentar di sini. Iya. Ya mungkin gue ngeliatnya sih beliau berubah karena emang terlalu fanboy sama ini ya. Tokoh dari Solo ini, karena dia juga berasal dari Surakarta gitu dan sering banget nge-tag pejabat-pejabatnya.
Nah kayak misalnya ini lucu banget ini kan gue ngeliat videonya ya. Karena gue aware soal permasalahan di mana mukanya Mas Gibran disorot gara-gara terlihat tidak tertarik sama joget-jogetan DPR gitu loh. Padahal mungkin raut muka dia yang kayak gini atau mungkin emang ada niat di balik itu. Gue juga belum lihat video dari Om Tretan gitu ya. Cuma yang jelas gue masih belum bisa menafikan fakta kalau misalkan ya beliau menjadi wakil presiden emang ada beberapa hal yang emang harus diperhatikan gitu ya, terutama masalah MK dan lain-lain gitu loh. Terus abis itu ada komentar kan dari Kebun Buah Lubuk Linggau bilang kayak tanyain Mas 19 juta lamaran kerja. Ini bercanda anjir, serius dah. Ini intonasi bercanda gitu loh. Gue tahu gitu. Kenapa harus ke-trigger gitu loh. Iya gak sih? Gue pun kalau misalnya jadi temen Mas Gibran gue bakal nanya, Bang, lamaran kerja. Gue mau mandi aja kayak gitu terus. Nah terus ntar ini kok komentarnya gak bisa di-reload ya, bodoh banget. Nah terus abis itu ketika ada yang komen kayak gini, temen gue langsung ngebales dengan nada sinis bilang kayak, lah orang miskin gak punya skill kayak kamu mah gak layak kali buat dapet. Anjing. Tiba-tiba komentar bercanda itu dibalas sama komentar emosi anjir. What happened to you, bro? I want to understand. Kenapa akhirnya tuh sampai harus kayak gini? Terus itu dibayangkan sama orang gitu. Buset bro, lu gak lihat profil dia dulu, ngatain orang miskin gak punya skill pula. Iya. Terus gue coba buat kepo kan, ini yang komen lapangan pekerjaan tuh kayak gimana orangnya. Ternyata dia konsultan K3 dan konsultan tanaman buah. Dimana di Instagramnya lu bisa ngeliat kalau misalnya udah happy life banget, terus udah punya rumah mungkin ya, anak juga udah banyak gitu ya. Sedih banget. Gue pakai ke komentar temen gue kayak orang miskin gak punya skill, kayak langsung emosi gitu ngelihat komentar tentang 19 juta lapangan pekerjaan kayak gimana. Iya yang di Facebook itu. Kayak gimana ya? Nggak salah juga orang nanyain soal janji kayak gitu. Kalau misalkan dibilang nggak punya skill, nggak layak buat dapat kerja, anjing jahat banget coy. Orang nggak berhak hidup gitu di Indonesia, terus apa gunanya pajak kalau misalnya pada akhirnya itu nggak dikawin silang sama subsidi gitu. Permasalahan kan sekarang mungkin kebanyakan berita bahkan nggak beritain kalau misalkan justru yang menikmati pajak itu orang-orang kaya, karena basically entah itu ada dapat tunjangan pajak gitu ya, bisa bebas pajak. Terus habis itu mungkin kayak misalkan kendaraan-kendaraan listrik yang notabene harus bayar puluhan juta gitu ya untuk pajak kendaraan, tapi malah kagak gitu ya, diskon mobil juga. Orang bebas untuk mengkritik gitu loh. Dibahas kayak gini, dibahas saya kan. Ini gue ngeliat temen gue berantem anjir. Terus dibahas lagi, ada penyepongnya. Ini lapak tretan muslim gak bisa take a joke, mending diem. Lah emang lo kirain dia kagak ngejok? Gak bisa take a joke, mending diem. Lagian kalau emang capable kenapa miskin literasi? Faktanya pengusaha kesulitan cari SDM gak kalah susah, karena isinya tolol ke lu juga. Men, what the kenapa tiba-tiba temen gue bisa berubah sedrastis ini gitu loh. Kayak maksudnya beliau bilang kayak ini lapak terlalu musim gak bisa take a jokes, tapi sebenarnya gue liat dari komentarnya take a jokes, justru yang gak bisa nangkep jokes itu ya Anda gitu ya gak sih. Terus lagian kalau disuruh diem lagi. Lagian kalau emang capable kenapa miskin literasi? Ya karena dia lagi ngejok. Faktanya pengusaha kesulitan dicari SDM gak kalah susah karena isinya tolol kalau. Men, yang lu balas komentarnya itu pengusaha anjir. Konsultan K3, konsultan tanaman buah itu kalau misalnya emang bukan pengusaha dia apaan men? Dia basically ngomong kayak yang tahu segalanya, padahal si kebun buahnya sendiri tuh kayak menertawakan apa yang dia komentarin. Itu loh, jadi gue sama kapan itu gue temenan dari nge-YouTube awal-awal. Gue ketemunya tuh waktu gue channel walking
waktu pertama kayak gue ngerintis terkocak, terus habis itu gue coba buat pengen nyari teman kan di YouTube. Akhirnya setiap kali gue ngelihat video orang, gue langsung coba buat komentar gitu. Akhirnya dibales, ya kita mah ramah-ramah aja dulu tanpa adanya bumbu politik gitu ya, tanpa gue tahu kalau misalnya tanggapannya dan juga pandangannya kayak gini. Ya selama sebelum politik itu ya fine-fine aja gue ngobrol sama dia gitu loh. Tapi ketika gue tahu kalau misalkan pandangan politik kayak gini, gue ngerasa agak sedikit sedih sih. Nggak bisa ngeliat juga kalau misalnya pada akhirnya ada orang-orang juga yang emang bebas dalam mengkritik sesuatu. Kalau bercanda mengutarakan kejujuran mah bro ini namanya. Kayak gitu. Terus langsung ditanya, kamu termual. Terus itu anjing ini sedih banget sampai langsung dibalas kayak, konten lu aja ngaco, kamera lu benerin dulu, kapan kacamata malah jadi bercanda-bercandaan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya semoga yang terbaik lah ya, gue doain semoga ya nggak selalu emosi setiap kali ngelihat konten di internet, dan semoga bisa mendapatkan kedamaian gitu loh. Gue juga salah sebenarnya sih ngebahas ini karena gue juga justru memperhatikan sesuatu permasalahan. Boleh izin buat video kayak terkocak soalnya kamu ya gas. Iya gitu, gue mendoakan semoga yang terbaik untuk teman gue meskipun emang pada akhirnya kita melihat kayak gini gitu ya. Cuman emang gak baik juga. Gue pengen seenggaknya kita belajar kalau misalkan sesuatu tuh gak harus ditanggapi secara serius gitu ya. Apalagi kita kalau misalnya ngomongin soal politik, lu gak ada untungnya juga kalau misalnya pada akhirnya lu ya terlalu mendewakan tokoh-tokoh politik gitu loh. Kecuali emang lu pada dasarnya dapat keuntungan di balik itu semua gitu, I don't know. Tapi ya positive thinking aja kalau misalkan ya nggak dapat keuntungan sama sekali gitu. Cek profil dia bang, udah tuh K-popers plus, iya ampun. Ini gua nggak membenarkan komentar dia, kan jadi malah keseret-seret ke sini gitu loh. Enggak. Apa Jim? Sedih banget. Siapa sih yang nge-forward konten Lego? Ya Allah. Muka lo kayak bot India. Sudah tuh sarkas, kalau sarkas mending latihan. Jadi sedih gitu loh gue ngeliatnya. Gue malah ngerasa kayak udah too much gitu loh buat temen gue diajakin kayak gini. Udah yaping lapangan kerja mah banyak bro di Job Street, LinkedIn. Kalau emang nyinyir mah males aja. Pengen gaji langsung di atas UMR. Gue aja dapat aja nih kerjaan. Orang-orang yang komplain begitu nggak mau hal baru, pengen yang passion lah, nggak mau beradaptasi sama hal baru. Katanya pengen kerja. Gini ya, lu nggak bisa menyalahkan orang juga untuk mencari pekerjaan yang layak, anjir. Iya gak sih? Kayak lu pernah gak sih di posisi dimana lu desperate banget nyari kerja, terus habis itu ternyata dapat kerja, dan dimana kerjaan itu ternyata scamming gitu loh. Ternyata lu malah dibawa ke ruko, terus itu lu harus bayar dulu gitu ya, habis itu buat nunggu panggilan. Atau pekerjaan lu itu crowdfunding, lu harus nyari duit juga gitu loh. Kayak orang tuh punya hak juga untuk mencari nafkah yang bener gitu men, gak cuman kerjaan-kerjaan jebakan gitu loh. Ya emang lapangan kerja banyak, lu bisa nyari di Caliber, LinkedIn, lu bisa nyari di Jobstreet, lu bisa nyari di Job Fair gitu ya, yang notabene banyak banget gitu. Tapi apakah layak kerjaannya gitu loh maksud gua. Itu kan sesuatu yang harus dikelola kan, buat yang emang ngelola pajak kita gitu loh. Sedih banget. Pan, gue terbuka lebar nih kalau misalnya emang pengen ngajak ngobrol gue gitu ya, terus habis itu ngobrol-ngobrol kalau misalkan gue pengen coba buat memperbaiki pandangan politik gue gitu loh. Please jangan sampai lo suffer sampai ke dalam tahap dimana banyak banget yang akhirnya ngomongin lo gitu di internet men. Gue pun sebagai temen lo tiba-tiba gue mention lo di Facebook itu bukannya gue pengen ngedrama, tapi emang cuma pengen ngasih tau lo doang kalau misalkan mungkin gitu ya lu nggak sadar kalau misalnya yang lo lakuin justru malahan buruk buat lu ke depannya gitu loh. Seperti orang yang ketiga, makanya itu loh maksud gue coy. Menurut apa yang harus dilakukan pemerintah buat buka lapangan pekerjaan bang? Ya investasi, benerin iklim investasinya. Jadi gini loh, ini kita udah punya peraturan outsourcing, kita ada peraturan honorer juga. Itu adalah dua sistem kerja yang notabene itu
bukan toxic jatuhnya ya. Nggak adil sebenarnya buat pekerja, soalnya tunjangan nggak dapet dan segala macam gitu ya. Tapi orang-orang dibumbuin dengan harapan kalau misalnya dia bakal dinaikin sebagai karyawan tetap, padahal yang belum tentu, ya nggak sih? Ya kalau misalnya jadi pemerintah ya basically lu harus coba memperbaiki sistem investasi gitu. Tapi dengan cara yang sehat juga, bukan yang ugal-ugalan gitu. Ya kayak misalkan apa yang dilakukan sama Vietnam sekarang, tinggal basically ngeliat aja gimana caranya mereka pada akhirnya bisa berbenah gitu loh. Kan katanya Dewan Perwakilan Rakyat kita tuh, pejabat kita sering banget studi tour gitu ya. Studi tournya jangan jauh-jauh ke Eropa, masih nggak relate. Soalnya kan Eropa itu problemnya dia udah jadi negara-negara yang pernah ada di masa berkembang tapi udah bukan berkembang lagi. Coba studi bandingin ke Vietnam misalkan, ke negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lagi pesat-pesatnya gitu loh. Sebenarnya gak usah studi banding langsung datang ke negara juga bisa, lu tinggal lihat beritanya juga udah lebih dari cukup nggak sih? Respect Om masih mau nyadarin kalau gue punya temen kayak gitu udah gue goblok. Ya mau gimana ya bang, gue gak pengen punya banyak musuh anjir. Udah cukup coy. Tambahan subsidi pajak untuk pengusaha dengan syarat menambahkan pegawai yang digaji layak, itu juga bisa. Nggak lama-kelamaan jadi terbebani ya PBN gue kayak gitu. Gue ini korban Omnibus Law, harusnya 2-3 tahun bisa jadi pegawai tetap, udah 4 tahun belum ada kejelasan inan lain. Semangat ya Kadal. Bebas dibanding mending langsung survei lapangan gak sih? Ya, iya, kayak gitu. Atau buka pelatihan wirausahanya yang benar-benar bagus gitu ya. Kayak emang langsung bukan cuma program semata-mata untuk ngabisin anggaran gitu loh, langsung ada kelasnya. Kayak kita lihat juga gitu beberapa daerah-daerah di Indonesia, nggak cuma di Jawa doang, tapi juga di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi gitu ya. Setiap daerah di Indonesia tuh punya problem masing-masing. Jawa misalkan banyak banget penduduknya, terlalu banyak, it's too much. Terus Sumatera dan Kalimantan ya, gue nggak tahu ya, kayak ini cuma asumsi gue doang gitu permasalahan apa, tapi mungkin permasalahannya nggak lebih dari satu orang menguasai banyak banget lahan. Apakah benar teman-temanku di daerah sana? Terus mungkin di daerah timur juga beda lagi permasalahannya dan yang lain. Prakerja juga dirasa Gatot gak ada impact. Iya, gue rasa kualitas pendidikan juga penting juga sih. Maksudnya investasi ke ke dunia pendidikan itu juga bagus tuh buat nambahin lapangan pekerjaan. Soalnya kalau misalnya seenggaknya kita nggak bisa nambahin lapangan kerja gitu ya, kita bisa invest ke pendidikan biar seenggaknya tuh orang-orang dari kita sendiri bisa kerja di luar negeri gitu loh. Soalnya kan devisa negara juga bisa dapat dari mereka. Oke, jadi kayaknya itu aja mungkin WKWK ke memes pada kesempatan kali ini. Sorry banget kalau misalnya akhirnya gue ngeyeping ya. Gue rasa ini bisa jadi pembelajaran yang sangat amat bagus buat kita semua. Bisa terbuka gitu ya atas segala macam hal yang bisa kita lihat di internet. Itu aja deh, gue terima kasih banyak. Nanti malam live apa gue gak tahu. Gue kepikiran buat main Valorant, soalnya gue belum pernah main Valorant lagi setelah sekian lama. Cuman gue gak tahu ya. Thank you banget Om Gal, Hikari, Kureyami, Dua Kemit, Pris, Nazur, Om Deadline, Om Kola Caca, dan kawan-kawan. Lah bentar banget, ya sorry banget. Udah 1 jam soalnya. Gue ngapain lama-lama. Sampai jumpa lagi nanti kalau kayak gitu. #askuskusku. Let's go.